manusia itu nggak jauh dari umur Khadijah dan umurnya Rasulullah, 60 tahun. Maka saya bagi itu 60 per 10, Pak. Dan saya begitu saya menemukan teori ini, saya orang yang terlambat. Andaikan saya mengikuti teori ini sesuai dengan usia saya, maka saya akan mendapatkan lompatan jauh daripada yang saya temukan hari ini. Jadi 60 per 10, 10 tahun pertama anak biarkan untuk bermain, tapi bukan berarti dia tidak sholat, bukan berarti dia tidak belajar disiplin, tidak belajar antri, mematikan lampu di kamar mandi, lalu keluar kamar mandi tutup lagi, mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Sudah itu saja 10 tahun pertama. 10 tahun kedua, anak ini menghabiskan kuota passion. Tadi saya dengar istri bicara passion. Jadi passion itu ada di situ, umur 10 sampai dengan 20. Disitulah Rasulullah bicara passion waktu itu. Saya termasuk orang yang terlambat bicara passion. Kadang-kadang kuliah aja kita salah jurusan, gara-gara ini jurusan kosong, jarang peminat, masuklah yang penting negeri, atau suka dengan yang penting beasiswa. Yang penting beasiswa gitu. Jadi saya orang yang salah bicara passion. Jadi anak-anak saya usia belasan, Jangan tersinggung. usia 10 sampai 19 sampai 20, 11 sampai 20 itu usia menghabiskan kuota gagal. Ternak kelinci gagal pindah. Tadi ada yang lapor lagi. Uki pindah, Bah. Aku kayaknya nggak cocok di ternak kambing. Aku mau pindah. Itu nggak apa-apa. Jadi mau otomotif di situ. Pindah-pindah tuh di usia itu. Karena kita nih kadang-kadang lulus kuliah aja pindah-pindah, ngajar, kerja, usaha, apa ya? Itu di usia yang harusnya sudah punya banyak hasil. Nah, usia 20 sampai 30 adalah usia injek gas, Pak Subhan. Usia injek gas setelah dia menemukan passionnya yang dia temukan Yang di umur benar-benar belasan tadi. Tracknya dia lah. Nah ini. Nah di situ dia udah nggak boleh lagi pindah jalur. Kalau dia udah di otomotif ya di situ digas. Jangan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah telat lagi dia ngulang lagi dari nol. Umur 30 ke 40 masa Rasulullah itu adalah masa bebas urusan keuangan. Rasulullah udah cukup kaya raya itu. Nggak lagi pusing besok makan apa, nggak pusing lagi kontrakan, nggak pusing angsuran, nggak pusing listrik, nggak. Justru umur Rasulullah di umur segitu adalah umur menikmati apa yang dia temukan dan apa yang dia dapatkan. Maka Rasulullah umur segitu cuma merhatiin umat aja tuh. Merhatiin umat. Saya orang yang terlambat tuh ngikut itu. Nah umur selanjutnya 10 tahun berikutnya adalah 40 ke 50. Ini masa regenerasi. Semua isi kepala kita segera tuangkan, segera catat, segera susun, pindahin ke anak, pindahin ke tim, pindahin ke dibukukan, divideokan. Jadi tenang, nggak ada lagi yang ketinggalan di kepala kita. Nah umur segitu itulah Rasulullah mendapatkan wahyu, kenabian, tabligh. Dihabisi. Umur 50 ke 60 itu kita udah selesai urusan dunia. Udah, karena sudah dihabisi itu, udah ditransfer semuanya, tim-tim sudah berjalan dengan baik, dia tinggal hanya monitoring dan duduk rapi. Nggak ada lagi sholat jamaah, kenapa? Enggak kekejar nanti. Nggak ada, umur segitu sholat aja sudah, karena yang ngerjain sudah ada, yang ngelakuin sudah ada. Nggak ada. Ayo kita segera ke sana. Nggak, udah santai. Kita cukup monitor dari jauh, lihat dari jauh umur segitu. Kenapa umur segitu? Karena umur segitu mempersiapkan diri sebelum Israel diutus sama Allah menemui kita. Jadi kita udah nggak lagi pusing dengan urusan. Itu 60 per 10 yang saya bagi. Maka saya mulai terapkan ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak umur 20 tahun ke atas masih bingung passionnya. Aku tuh apa ya hobinya? Nggak ada. Bicara hobi lu bicara anak-anak dong. Karena hobi itu munculnya di usia anak-anak. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita begitu besar, dia punya uang banyak, dia menghidupi hobinya. Libur sebentar, sepeda. Libur sebentar, mancing. Jadi kalau dia bisa hidup dari hobinya, setiap hari dia hidup dengan hobinya. Yang hobinya mancing kecil, kita fasilitasi. Biarin mancing aja, nak. Selama tidak mengganggu sholat, tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan dirinya. Kasih. Karena aku ngomong terus, nggak apa-apa. Nanya terus, nggak apa-apa. Loh, kalau mau jadi hotman, itu kan ngomong terus. Nggak mungkin dia jadi pengacara, dia diem aja. Nggak mungkin kan. Kak, anak aku hobinya, ya Allah Kak, kalau udah mancing Kak, nggak apa-apa.
Daripada dia nanti udah besar ribut sama istrinya cuma gara-gara mancing, lebih baik gara-gara mancing istrinya bahagia. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana menghadirkan uang dari hobinya. Gitu. Karena mana aku sepedaan terus, nggak apa-apa, sepedaan nggak apa-apa. Daripada nanti dia masa liburan berantem sama anaknya. Ayah kemana? Main sepeda. Ayah libur main sepeda sama temennya. Kerja sama temennya, sama aku kapan? Iya. Ini anak-anak kita kasih hobi, fasilitasi hobinya, passionnya kita habisi dia di umur segitu. Jadi kelak dia akan hidup dari hobinya. Karena banyak banget tuh orang yang sukses, yang berhasil dan hidupnya tenang banget dari hobinya. Anakku hobinya jalan-jalan, kayak nggak apa-apa, nanti dia punya travel. Travelnya umroh lagi, travelnya luar negeri lagi, kemana-kemana. Coba dibayangin, kalau anak kita bisa sebahagia itu kan yang diterapin sama orang-orang negeri Cina. Bulu tangkis aja terus, nggak usah dikasih bola, nggak usah dikasih pelajaran apapun, udah itu aja. Akhirnya dia jadi ekspor di bidangnya dan masyarakat mengakui keahlian. Ini saya orang yang termasuk telat mengikuti teori ini. Saya mulai berpikir passion itu di umur 27, 28